Latihan perdana skuad Nova Arianto di Qatar langsung digeber menjelang tampil di laga perdana Piala Dunia U17 2025 melawan timnas Zambia. Begini penjelasan PSSI soal pertanyaan kenapa skuad Garuda U17 hanya membawa 4 pemain diaspora ke Piala Dunia U17 di Qatar. Terus ramai soal Andre Rosiade yang disebut kembali menantang PSSI untuk segera menggelar rapat exco di tengah kegagalan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia di tahun depan. Ramai soal kisah Haru Raja Nainggolan yang disebut mengaku menyesal membela timnas Belgia dan ingin memperkuat skuad Garuda. Video momen keseruan skuad Garuda U17 di Qatar kini terus menarik perhatian. Jadi, Space Eleven kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Andre Rosiade kini disebut kembali menantang PSSI untuk menggelar rapat exco PSSI. Di mana rapat exco yang diminta oleh Andre itu adalah agenda terkait kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia di tahun depan. Hal itu mencakup pemecatan Patrick Kluivert yang sebelumnya datang menggantikan coach Shin Tae-yong. Andre Rosiade bahkan sebelumnya sempat menyatakan bahwa mayoritas exco menginginkan coach Shin Tae-yong kembali. Di mana situasi ini yang diyakini membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih belum mau menggelar rapat tersebut. Kalau ada yang membangun opini saya berbohong mengenai mayoritas exco akan memilih Shin Tae-yong. Yuk bikin dong rapat exco-nya. Bunyi kalimat Andre di unggahan akun Instagram pribadinya. Masak sudah gagal, tidak mau lakukan rapat evaluasi. Masak aspirasi mayoritas rakyat tidak digubris oleh elit PSSI yang takut bikin rapat exco. Tegas Andre, ya, anggota exco PSSI yaitu Arya Sinulinga sebelumnya sudah menepis segala tudingan-tudingan miring terkait sosok Erick Thohir, di mana ia juga menegaskan bahwa pencarian calon pelatih timnas Indonesia belum didapat. Kalau ada yang bilang ini keputusan sendiri oleh ketum, belum ada. Calon-calon pelatih ini harus dikumpulin semua. Nanti baru di sana ketahuan bagaimana hasil keputusan exco. Kalau sekarang belum ada rapatnya, jadi isu itu hoax, ucap Arya. Timnas Indonesia U17 diketahui kini telah tiba di Qatar untuk bersiap tampil di ajang Piala Dunia U17 2025 ini. Beberapa penggemar pun turut menyambut dan menyemangati pasukan Nova Arianto setiba di sana. Ya, Timnas Indonesia U17 akan segera memulai perjuangan di Piala Dunia U17 ini, di mana ajang tersebut akan digelar di Qatar pada 3-27 November mendatang. Skuad Garuda Muda di ajang ini tergabung bersama Timnas Zambia, Brasil dan juga Honduras di laga perdana. Timnas Indonesia U17 akan bersua dengan Zambia di Espire Zone Al Rayyan pada Selasa 4 November ini, pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Bagi Timnas Indonesia U17, kini mereka tinggal melakukan persiapan final setelah berbulan-bulan melakukan pemusatan latihan dan beberapa laga uji coba. Setiba di Qatar, skuad Nova Arianto tersebut akan kembali fokus dengan persiapan dan juga pemusatan latihan yang intens demi menyambut laga perdananya. Ya, Fadli Alberto dan kolega diketahui telah tiba di Qatar pada Jumat kemarin waktu setempat, di mana kedatangan mereka diketahui lewat akun Instagram basis supporter Timnas Indonesia di Qatar. Sejumlah perwakilan Garuda Qatar pun menyambut hangat pasukan Nova Arianto di Doha. Melihat hal itu, warganet pun semeringah karena akhirnya mengetahui kabar terbaru skuad Garuda Muda. Sebab diketahui, para pemain termasuk Nova Arianto memang sedang puasa media sosial. Mereka pun menyemuti kolom komentar dengan keyakinan tinggi. Menurut mereka, tim yang dinakodai Nova Arianto ini berpotensi membuat sejarah dan akan memberi kejutan di ajang bergengsi ini. Namun kendati begitu, warganet tidak membebankan Putu Panji dan kolega. Tim asuhan Coach Nova, didikan Shin Tae-yong terlihat lebih meyakinkan daripada tim asuhan Patrick Kluivert, tulis seorang warganet di sebuah kolom komentar. Semangat adik-adik, good luck ya. Tulis akun lainnya, kalian sudah di Piala Dunia, kalah pun saya terima. Good luck champ. Tulis akun lainnya lagi memberikan semangat. Anggota Komite Eksekutif PSSI, yaitu Arya Sinulinga, kini akhirnya mengungkapkan soal penyebab Timnas Indonesia U17 hanya memakai 4 pemain diaspora di Piala Dunia U17 ini. Ya, saat ini Timnas Indonesia U17 tengah mempersiapkan diri setelah tiba di Qatar untuk tampil di Piala Dunia U17. Di mana saat ini tim asuhan Nova Arianto kembali menjalani pemusatan latihan di Qatar setelah sebelumnya berlatih di Dubai, Uni Emirat Arab. Di Piala Dunia U17 nanti,
Nova Arianto memang berencana menggunakan skuad terbaik, namun hal ini masih terkendala ketersediaan para pemain diaspora, di mana skuad Garuda Muda hanya memiliki 4 pemain diaspora di turnamen yang berlangsung di Qatar ini. Keempat pemain tersebut diantaranya adalah Eizar Tanjung, Lucas Lee, Matthew Baker, dan penjaga gawang yaitu Mike Rajasa. Sementara nama-nama lain seperti Nicholas Mejosen, Noah Pohan hingga Fake Muller tidak dipanggil. Hal itu karena persoalan administrasi yang menyangkut dokumen orang tua masih menjadi kendala utama bagi ketersediaan para pemain diaspora. Pasalnya, PSSI harus memastikan betul salah satu dari kedua orang tua sang pemain apakah memiliki paspor Indonesia atau tidak. Jika tidak, maka harus dipastikan lagi apakah salah satu dari kedua orang tuanya sempat punya paspor Indonesia ketika sang pemain dilahirkan. Kalaupun dia harus berdarah Indonesia, dia harus orang tuanya punya paspor, salah satunya Indonesia. Nah, ini yang susah, ujar Arya. Apakah dulu waktu dia lahir salah satu orang tuanya masih punya paspor Indonesia? Paspor dalam arti dokumentasinya betul? Imbu Arya menjelaskan, ya, jika pemain tersebut gagal untuk memperkuat timnas Indonesia U17, maka PSSI harus menunggu lagi hingga pemain tersebut menginjak usia 18 tahun untuk dilakukan proses naturalisasi. Maka itulah sebabnya, kenapa pemanggilan pemain diaspora tersebut ke timnas Indonesia U17 lebih kompleks dibandingkan ke timnas U20 atau ke U23. Kisah Haru Raja Nainggolan kini tengah ramai dan menarik kita diulas, di mana ia disebut mengaku menyesal membela timnas Belgia dan ingin memperkuat timnas Indonesia. Ya, peluang Raja Nainggolan untuk membela timnas Indonesia memang sebenarnya terbuka, sebab ia diketahui punya darah keturunan dari Indonesia. Ya, Raja Nainggolan merupakan salah satu pesepak bola top dunia, di mana ia sudah malang melintang membela berbagai klub top dunia, mulai dari Cagliari, AS Roma, hingga Inter Milan. Kiprah manisnya pun di klub membuat Nainggolan dipanggil untuk membela timnas Belgia. Sebenarnya, Raja Nainggolan punya peluang untuk membela timnas Indonesia karena ia punya darah keturunan Indonesia, di mana darah Indonesia mengalir dari sang ayah yang keturunan asli Batak yang bernama Marios Nainggolan. Sementara itu, ibu Nainggolan keturunan Belgia, Raja Nainggolan yang pernah menjadi pemain andalan di timnas Belgia ternyata menyesal membela tim tersebut dan justru ingin memperkuat timnas Indonesia. Penyesalan itu datang kala Raja Nainggolan tidak masuk ke skuad timnas Belgia di Piala Dunia 2018, di mana perannya disebut terusik di timnas Belgia sejak Roberto Martinez masuk menjadi pelatih. Timnas Belgia kelar Piala Eropa 2016. Roberto Martinez bukan ahli sepak bola, ia pelatih yang sangat buruk. Belgia bisa saja memenangkan gelar kalau pelatihnya bukan dirinya, kata Raja Nainggolan. Dengan Martinez, tidak ada taktik atau strategi. Saat kami kesulitan, instruksinya hanya oper ke Hazard, atau ke De Bruyne, atau ke Lukaku. Tidak pernah ada gaya bermain, tidak pernah ada taktik, lanjut Raja Nainggolan. Ya, Raja Nainggolan pun mengaku menyesal tidak membela timnas Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan, bahkan nyaris lolos ke Piala Dunia di tahun depan. Hari ini saya berkata pada diri sendiri bahwa saya lebih memilih bermain untuk Indonesia demi rasa hormat yang akan mereka tunjukkan kepada saya, tutup Raja Nainggolan. Pelatih timnas Indonesia U17, yaitu Nova Arianto, kini membahas deretan laga uji tanding yang dilakoni anak asuhnya sebelum berlaga di Piala Dunia U17. Hal itu termasuk pertandingan melawan Pantai Gading. Ya, anak asuh Nova Arianto pun sudah menjalani 2 laga uji tanding. Setelah kalah 1-2 dari timnas Paraguay pada Sabtu kemarin, Matthew Baker dan kolega bermain imbang 0-0 dengan Pantai Gading pada Senin malam kemarin. Setelah pertandingan melawan Pantai Gading, Nova Arianto pun tidak spesifik membahas soal lawan dari Afrika tersebut, di mana ia merangkum deretan pertandingan pemantapan menjelang Piala Dunia U17 ini. Menurutnya, lawan yang dihadapi bisa membuat pemain timnas Indonesia memahami level di ajang besar yang akan diikuti. Ya, sekali lagi, saya bersyukur ya. Saya bersyukur uji coba kami sebelum masuk ke Piala Dunia mendapatkan lawan-lawan yang saya bilang sangat berkualitas. Bukan hanya berkualitas secara bermain, akan tetapi secara postur, secara kecepatan. Ini yang memang kita cari, ungkap Nova setelah laga timnas Indonesia U17 melawan Pantai Gading, dikutip dari video yang dibagikan PSS. Iya, Nova Arianto pun juga mengingatkan bahwa agar para pemain bisa memanfaatkan sisa waktunya sebelum bermain di Piala Dunia U17 nanti. Dan saya harap pemain bisa terus melakukan introspeksi, karena sekali lagi kita hanya 1 minggu menuju Piala Dunia, dan saya minta pemain lebih fokus agar kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita untuk mendapat poin di pertandingan pertama. Semoga berhasil, kata Nova Arianto. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.